Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online pro kontra terkait pemakzulan wakil presiden kita Mas Gibran Raka Buming Raka rupanya masih saja terus berlanjut. Berbagai rencana-rencana jahat yang dilakukan untuk bisa menggulingkan pemimpin yang sah kita rupanya dilakukan bukan oleh musuh-musuh politik Mas Gibran, tapi bahkan oleh koalisi sekutu-sekutu pemerintahan itu sendiri. Ini disampaikan oleh Refly Harun yang menyatakan, teman-teman, mengklaim bahwa pemerintah sendiri telah sepakat untuk memakzulkan atau mengganti wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Hal inilah yang membuat mantan presiden ke-7 Bapak Joko Widodo ini marah dan agak bersitegang dengan presiden saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tapi ini tentu baru spekulasi-spekulasi dari satu pihak, yaitu dari Refly Harun yang menyatakan ini pemerintah sudah cocok, sudah sepakat untuk mengganti. Nah, hanya saja yang belum sepakat itu ada dua poin yang dikatakan oleh Refly Harun. Yang pertama ini adalah siapa sih yang akan menggantikan Mas Gibran, dan yang kedua kapan digantikannya. Ini soal penggantinya, desas-desus menyebut adalah putra-putri mahkota yang ayahnya atau ibunya dulu pernah menduduki posisi jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau kita lihat di koalisi dan di non-koalisi, ada dua teman-teman tokoh kuat yang bisa menggantikan wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Yang pertama di kubu koalisi dulu ada Mas AHY yang memang adalah putra mahkota Demokrat, teman-teman. Ini ketum Demokrat juga, salah satu anak terbaik yang dimiliki SBY, mantan Presiden Republik Indonesia juga. Kalau di luar koalisi atau non koalisi ada Ibu Puan Maharani. Ini adalah putri mahkota PDIP. Ya, ibunya dulu juga pernah menjadi presiden walaupun lewat jalur menurunkan presiden yang sah saat itu, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, apakah kejadian serupa akan kembali terulang? Nah, kita mending simak dulu saja penjelasan dari Refly Harun seperti apa sih pendapatnya terkait pemakzulan dan siapa yang bakal menggantikan Mas Gibran. Kita simak video selengkapnya. Dia bercerita, ya walau alam, mengatakan bahwa sebenarnya sudah sepakat yang namanya pembicaraan mengenai pemakzulan ini. Sudah sepakat. Hanya memang ini ada dua orang yang bicara, ya. Hanya memang yang belum disepakati itu adalah siapa yang akan menggantikan. Nah, siapa yang akan menggantikan ini sebenarnya ya terdiri dari putra-putri mahkota saja. Intinya dari orang-orang yang ayah atau ibunya pernah menjadi presiden itu, ya. Tapi rupanya tetap ada penolakan kalau dimajukan bidak A, ya kan? Ada penolakan. Diajukan bidak B atau bidak P, ada penolakan. Tidak ada yang tidak ada penolakan. Nah, tiba-tiba justru yang melejit adalah sosok lain. Sosok lain yang di luar A dan P. Sosok lain itu adalah katakanlah D misalnya, yang dianggap selama ini workable. Dianggap sosok ini yang bisa menjahit dan menjembatani. Walaupun kalau kita bicara gosip-gosip lagi dan separuh analisis politik, sosok ini pun sebenarnya kalau ibarat persaingan siapa yang ingin dekat dengan presiden, sosok ini ya salah satu sayap lah. Kalau misalnya sayap itu ada dua, ini salah satu sayap. Saya tidak bisa mengatakan sayap kiri atau sayap kanan. Yang jelas ini salah satu sayap dari kekuatan Prabowo hari ini. Sementara sayap lainnya konon tidak begitu akur dengan sayap ini. Karena kan biasanya di circle elit itu selalu ada. Apakah ini layak atau tidak, termasuk juga alasan untuk mengimpeach Gibran Raka Buming Raka itu juga harus put on the table. Nggak perlu kita bicara mengenai bahwa ini adalah semacam dikatakan provokasi atau ini dikatakan semacam subversif dan lain sebagainya. Ini adalah aspirasi yang biasa saja, yang logikal, yang masuk akal dan penuh perhitungan. Tapi coba nanti saya lihat, ya, orang-orang yang selalu ingin
wah memuja-muja Jokowi dan at the same time Prabowo, ya, seperti kelompok Cokro TV dan lain sebagainya, kelompok yang selama ini selalu menganggap bahwa Jokowi dan Prabowo itu adalah saudara kembar dalam tanda kutip di dalam kekuasaan, nanti pasti akan terbelah ketika memang terjadi yang namanya political divided, ya, dan berpisah di antara mereka. Nah, yang saya bayangkan orang-orang pragmatis ya itu pasti akan lebih memilih bergantung kepada kekuasaan yang hari ini ada. Makanya saya katakan bahwa orang-orang yang mendukung Jokowi itu selalu ingin menggantungkan dirinya kepada Prabowo dengan mengatakan bahwa yang namanya impeachment ini adalah sasaran antara. Oh, it doesn't make sense, saya bilang, karena yang mengajukan adalah Purnawirawan. Justru Purnawirawan menghindari bentrok sesama mereka. Kalau mereka bisa bernegosiasi, saya kira tidak akan menjadi konflik terbuka. Yang mereka khawatirkan adalah berkuasanya kembali the son, ya kan, of the father. Karena misalnya katakanlah the number one berhalangan dan harus menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada orang yang mereka anggap tidak pantas secara kapasitas misalnya. Begitu sobat era sekalian. Cuman masalahnya adalah kapan waktunya, ya. This is the time. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, kami akan menolak dan lain sebagainya, ya itu kan politik panggung depannya. Apalagi yang ada yang mengatakan, this is the game is over, itu politik panggung depannya. Tapi politik panggung belakangnya beda. Apalagi the fact the vice president itu tidak memiliki kekuasaan yang real di parlemen. Jadi kalau adanya impeachment proses tidak ada yang membackup. Beda sama Gus Dur, walaupun kecil ada yang membackup pada waktu itu. Walaupun 7% cuma dari PKB. Tapi ini sama sekali tidak ada yang membackup. Sekarang tampak kuat karena kebetulan yang namanya tokoh-tokoh politik kita ini kan tokoh politik yang tidak mau mengambil resiko. Dia hanya ikut dari gendang kekuasaan mana yang menguntungkan. Jadi partai-partai yang menengah seperti seperti PAN misalnya, Nasdem misalnya, tidak akan berinisiatif. Yang akan berinisiatif ya menurut saya ya justru Prabowo sendiri. Apalagi misalnya yang tadi tiba-tiba melejit itu kemudian berhasil diyakinkan bahwa ini adalah pilihan yang terbaik. Wah, bisa selesai, bisa akseleratif. Apalagi kalau kita bicara tentang siapa yang penguasa real power. Bisa juga tiba-tiba ini orang menjadi alternatif bagi Prabowo untuk lepas dari Jokowi. Misalnya begitu. Begitu sobat RH sekalian ya. Ya ini pembicaraan bawah tanah lah. Pembicaraan yang tidak usah terlalu dipercaya, tetapi kita harus belajar untuk lebih cerdas melihat fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat kan. Tidak boleh juga kita diam ya. Kita memikirkan apakah iya. Tetapi saya setuju, tidak ada yang namanya peristiwa politik itu tidak ada maksudnya. Makanya kata seorang pengamat politik, ada agenda di belakang layar terhadap pemakzulan Gibran. Loh, gak ada agenda di belakang layar, agendanya di depan, di depan layar, bukan di belakang layar. Jadi agenda di depan layarnya itu adalah pemakzulan Gibran. Kecuali ya ada bahasa-bahasa yang tidak direct, ini kan jelas agendanya. Jadi pemakzulan itu adalah sebuah agenda. Tapi apakah ada hidden agenda? Saya tidak yakin kalau ada hidden agenda misalnya untuk menjatuhkan Prabowo dan lain sebagainya. Tapi kalau agendanya adalah mengimpeach Gibran, ya sudah disampaikan kan. Oke, bagaimana dengan ijazah palsu misalnya? Apa hidden agendanya? Kalau hidden agendanya untuk menjatuhkan Jokowi, enggak ada gunanya. Menurut saya problematik. Mau kasusnya berkembang sedemikian rupa, yang pro Jokowi akan tetap pro Jokowi, yang tidak pro Jokowi tetap akan tidak pro Jokowi. Sementara masyarakat kebanyakan akan silent, lihat kiri dan kanan saja. Tetapi kan yang berpengaruh kan tokoh-tokoh politiknya. Karena itu kalau dikatakan ijazah ini, ya justru kalau memang isu ijazah ini benar, yang memanfaatkan itu bukan
bukan orang-orang yang bersuara hari ini, ya orang politik juga yang memanfaatkan, ya kan? Misalnya itu menjadi akselerasi untuk impeachment, maka yang lain berkuda-kuda, pasang kuda-kuda untuk dijadikan pilihan pengganti. Memang kalau ada peluang Zulkifli Hasan tidak mikir. Memang kalau ada peluang Muhaimin Iskandar tidak mikir. Atau Surya Paloh tidak mikir kalau ada peluang. Atau Bahlil tidak mikir. Semuanya akan mikir kalau ada peluang. That's politik. Ya, the art of possibilities. Termasuk dari PKS sekalipun. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan pembicaraan bawah tanah ini menjadi sesuatu yang terkonfirmasi beberapa saat kemudian. Tapi saya sendiri kalau ditanya, barangkali tidak dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun nanti barangkali kita akan menyaksikan yang namanya radical truth, radical break. Orang-orang yang tidak perform diganti semuanya. Dan itu baru Oktober. Kalau sekarang Juli, Agustus, September, Oktober. Artinya 3 bulan lagi akan ada radical break. Dan tahun depan sudah mulai makin kencang isu impeachment, apalagi misalnya ternyata betul ijazah Jokowi tidak asli atau palsu. Kita lihat ke depannya ya. Kita lihat ke depannya. Sudah mulai ada spam. Saya tidak bisa lagi bacakan, ternyata komentar-komentarnya udah nggak karu-karuan ya. Apalagi ya. Oke, sahabat era sekalian, itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan isi penjelasan dari Refli Harun terkait desas-desus penggantian wakil presiden kita, Mas Gibran Raka, yang diketahui memang teman-teman ini sebenarnya rencana makar itu tidak dilakukan oleh orang-orang di luar pemerintahan. Tapi cukup miris teman-teman kalau kita mendengar versi Refli Harun, di mana ini ternyata makar pemakzulan itu dilakukan oleh koalisi, oleh sekutu Mas Gibran di Pilpres 2024. Kita tentu berharap hal ini hanya desas-desus, hanya isu tidak benar. Jadi ya mungkin teman-teman, kalaupun misalnya terjadi, kita nggak bisa membayangkan bagaimana rasa sakit hatinya 58% rakyat Indonesia yang sudah memberikan suaranya, aspirasinya, amanatnya kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk memimpin. Kita balik lagi teman-teman, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa Prabowo Gibran itu satu paket, tidak bisa digantikan. Ya teman-teman, gimana menurut kalian setelah nonton penjelasan dari Refli Harun? Setuju atau tidak sih dengan penjelasannya? Atau teman-teman punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.